Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Menika Khana dengan NIM 2103010001 dari Prodi Ekonomi Hindu. Di sini saya akan mempresentasikan topik makalah yang berjudul Pengantar Manajemen. Manajemen. 1. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang berasal dari kata dasar manage. Definisi manage menurut kamus Oxford adalah to be in charge or make decision in a business or an organization, atau memimpin atau membuat keputusan di perusahaan atau organisasi. Dan definisi manajemen menurut kamus Oxford adalah the control and making of decision in business or similar organization. Pengendalian dan pembuatan keputusan di perusahaan atau organisasi sejenis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Pengertian manajemen menurut Oxford adalah the process of dealing with or controlling people or things. Proses berurusan dengan atau mengendalikan orang atau benda. Menurut Harlan Cohn dan Krill Under, manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Menurut Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan. Melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 3. Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan sarana mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan alat yang tersedia maksimum mungkin. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam mencapai tujuan perusahaan harus memperhatikan secara optimal terhadap kepentingan-kepentingan yang menyangkut kepentingan konsumen, penanaman modal, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan supplier. Fungsi manajemen pada umumnya dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan atau planning, proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 2. Pengorganisasi atau organizing, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. 3. Pengarahan atau actuating. Proses implementasi program dapat dijalankan oleh seluruh pihak organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. 4. Pengendalian atau controlling. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat
berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Efisiensi dan efektivitas manajemen. Efisiensi merupakan bagian yang terpenting dalam manajemen. Efisiensi itu mengacu kepada hubungan antara keluaran dan masukan atau input dan output. Menurut Drucker, efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar atau doing things right. Sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar atau doing the right things. Dalam bahasa yang lebih sederhana, efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input yang seoptimal mungkin. Sebaliknya, efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran atau hasil akhir yang telah ditetapkan secara cepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisiensi itu saling terkait. Organisasi tidak hanya dituntut mengejar tujuan semata, akan tetapi bagaimana tujuan itu bisa dicapai dengan cara efektif dan efisien. Selain pengertian tersebut di atas, manajemen juga diartikan dalam berbagai istilah atau sebutan sehingga dengan istilah tersebut masing-masing orang dapat memandang manajemen sesuai dengan cara pandang mereka. Walaupun berbeda dalam cara pandang, namun konsep manajemen tetap mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Bidang-bidang manajemen. 1. Bidang pemasaran. Bidang pemasaran merupakan salah satu bidang terpenting dalam kegiatan bisnis. Bidang pemasaran seringkali menjadi ujung tombak bagi perusahaan atau bisnis di dalam memperoleh laba atau keuntungan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran bisnis akan menentukan posisi sebuah bisnis. Persaingan. 2. Bidang operasional. Bidang operasional atau produksi adalah suatu bidang yang ada dalam perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Bidang produksi dalam menjalankan tugasnya tidaklah sendiri, melainkan bekerja sama dengan bidang yang lain seperti keuangan, pemasaran, dan SDM. 3. Bidang keuangan. Seperti halnya dengan bidang yang lain dalam manajemen, bidang keuangan juga memiliki peranan yang menentukan dalam keberhasilan perusahaan. Aktivitas dari bidang pemasaran dan produksi akan berjalan lancar apabila dapat didukung oleh bidang keuangan yang mengatur tentang kebutuhan finansial. 4. Bidang sumber daya manusia atau SDM. Manajemen SDM merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan yang berbakat dan bersemangat. 5. Tingkatan manajer yang tanggung jawabnya. Menurut tingkatannya, manajer dapat dibedakan dalam manajer puncak atau top manager,
manajer maju atau middle manager, dan manajer bawah atau first line manager. Itulah hasil presentasi makalah dari saya. Jika ada pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om.